Halo semuanya, kali ini kita akan bahas soal ASAT ya, asesmen sumatif akhir tahun untuk matematika lanjut. Untuk soal yang pertama, di sini berkaitan dengan identitas trigonometri. Jadi kita diminta cari bentuk sederhana dari cos X per 1 min sin X min cos X per 1 plus sin X. Nah, langkah pertama kita harus perhatiin dulu nih penyebut dari kedua pecahan ini. Nah, ternyata dari cos X per 1 min sin X dikurang dengan cos X per 1 plus sin X itu ternyata penyebutnya nggak sama. Nah, bagaimana caranya supaya bisa diselesaikan? Kita samakan dulu penyebutnya. Artinya mudahnya itu kita kali silang aja ya. Jadi ini kita kali dengan 1 plus sin X. Ini juga kita kali dengan 1 plus sin X. Yang ini kita kali dengan 1 min sin X. Ini juga kita kali dengan 1 min sin X. Nah, kalau sudah ya. Kalau sudah sekarang kita hitung ya. Cos X kali 1. Oh, hasilnya cos X. Cos X kali sin X berarti plus cos X kali sin X. Cos X kali 1. Ini kan min, berarti jadinya min cos X. Min cos X kali min sin X berarti plus cos X sin X. Atau boleh kita tulis sin X cos X per, nah penyebutnya kan jadinya 1 min sin X dikali 1 plus sin X. Nah, kalau sudah di sini kan kalau kita perhatiin ini sama-sama punya cos X, ini min cos X. Berarti habis mereka. Berarti sisanya tinggal sin X cos X ditambah sin X cos X jadinya 2 sin X kali cos X per, selanjutnya kita lihat, oh ternyata yang di bawah ini bentuknya adalah A min B A plus B, kan 1 min sin X 1 plus sin X, berarti bisa jadi A kuadrat min B kuadrat, atau bisa jadi 1 dikuadratin berapa, 1 dikuadratin itu 1 sin X dikuadratin jadinya sin kuadrat X. Nah, kita punya identitas, kalau kita punya 1 min sin kuadrat X itu bisa diubah dari jadi cos kuadrat X. Kenapa? Karena kita punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya 1. Jadi dari sini kita dapat kalau cos kuadrat X itu adalah 1 min sin kuadrat X. Berarti ini bisa berubah jadi 2 sin X kali cos X per 1 min sin kuadrat X nya kita ubah jadi cos kuadrat X. Atau ini bisa jadi begini. Ini bisa jadi begini ya. Ini berarti bisa jadi 2 sin X. Nah, ini kan cos X-nya bisa kehapus ya. Oh, berarti jadinya 2 sin X cos X. Nah, kita tahu kalau sin X per cos X itu sebenarnya nilainya sama aja kayak 2 tan X. Jadi, bentuk sederhana dari cos X per 1 min sin X min cos X per 1 plus sin X itu adalah 2 tan X. Nah, di sini yang perlu diingat adalah kalian harus tahu ya. Jadi kayak bentuk lain, misalnya kayak tadi sin X. Misalnya tadi nih sin X per cos X itu sama dengan tan X. Atau misalnya 1 per sin X itu sama dengan kosekan X. Atau misalnya 1 per cos X itu sama dengan sekan X. Nah, ini harus dihafalkan semua ya bentuk-bentuk ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, gak susah nih ya karena efek kegabutan jadi pen aslinya rusak. Nah,
Ini kita pakai pen ala kadar ini ya. Jadi mohon maaf kalau tulisannya agak kurang jelas ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang ditanya adalah pada segitiga ABC diketahui AB sama dengan 6, AC sama dengan 10, sudut A 60, panjang sisi BC. Nah, mungkin supaya mempermudah kita boleh gambar dulu mungkin ya. Jadi kita gambar A, B, C. AB 6, AC 10. Yang ditanya ini. Nah, ini tuh besarnya 60 derajat. Kalau ada dua sisi, terus ada sudut yang mengapit, berarti di sini kita bisa pakai aturan cos namanya. Nah, aturan cos itu bentuknya gimana? Bentuknya ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya, dikurang. Jadi kita bisa tulis BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat min 2 kali AB kali AC cos bukan cos C ya, tapi cos A. Ya, berarti di sini kita bisa tulis AB-nya berapa? 6 kuadrat plus 10 kuadrat min 2 kali 6 kali 10 cos 60. Nah, berarti 6 kuadrat itu berapa? 36 plus 100 min 2 kali 6 kali 10 berapa? 120 dikali cos 60 itu berapa? Setengah. Ini kan boleh dicoret nih jadi 6. Oh, berarti berapa nih? 36 tambah 100 kurang 60. Berapa jadinya? Jadinya 76. Karena yang ditanya BC, berarti BC ini adalah akar 76. Akar 76 itu berapa? 4 kali 19 kalau enggak salah ya. 40. Ya bener. Ya kan ya? BC. Betul ya? Oke, 76 bagi 4 ya benar. Berarti ini bisa disederhanain jadi 2 akar 9, 2 akar 19. Nah, ini pembahasan untuk nomor 2 ya. Nah, sekarang kita coba yang nomor 3 ya. Untuk nomor 3, oke, kita agak naikin dikit ya. Oke, nomor 3 di sini yang ditanya, terlalu naik. Oke. Nomor 3 itu yang ditanya adalah nilai dari fungsi logaritma. Jadi ada fx sama dengan 5 log 2x kuadrat min 9x plus 15. Yang ditanya berapa f10. Kalau yang ditanya f10 artinya semua x yang ada di sini itu kan kita ganti dengan 10. Berarti jadinya 5 log 2 kali 10 kuadrat min 9 kali 10 plus 15. Berarti 5 log 2 kali 10 kuadrat berapa? 100 min 90 plus 15. Nah, berarti berapa? 5 log, ini kan hasilnya 200. 200 kurang 90 kan 110. 110 tambah 15 berapa? 125. Selanjutnya kita cari 5 log, kita cari 125 itu 5 pangkat berapa kira-kira? 5 pangkat 3. Akhirnya karena ada sifat A log B pangkat N, bukan A log B pangkat N ya. Jadi ada sifat A log A pangkat N itu hasilnya N ya. Jadi kalian bisa pakai sifat ini. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 5 log 5 pangkat 3 berarti hasilnya adalah 3 ya. Ini untuk nomor 3. Next kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini nanti tipe soal untuk pilihan ganda kompleks ya. Jadi untuk pilihan ganda kompleks nih kalian sebenarnya tinggal perhatiin aja, kan yang ditanya titik-titik yang dilalui oleh grafik. Jadi sebenarnya kalian tinggal perhatiin aja di gambar ini. Nah, ini itu nggak bisa di ini ya. Nah, ini tuh titik berapa nih? Ini tuh titik 1,0 ya. Terus ini
Nah ini kan sebenarnya duanya nggak pas ya, atau kita lihat yang ini aja dah. Nah tuh bergeser ya. Nah yang ini tuh berapa titiknya? 5, min 1. Jadi nanti ini tuh tipe soal pilihan ganda kompleks. Jadi sebenarnya kalian cukup perhatiin dari gambar ya, mana aja titik yang dilalui oleh grafik. Nah biasanya sih benar-benar terlihat di gambarnya ya. Nah, atau kalau memang tidak terlihat di gambar, kalian bisa ambil dari fungsi, kan dia bilang gini, dia bilang fx-nya itu apa? Fx-nya itu ini 1/5 log x. Jadi misalnya kalau ada misalnya x-nya 25, berarti berapa fx-nya? Berarti tinggal masukin aja f25 sama dengan 1/5 log 25. Berarti jadinya berapa? Jadinya 1/5 log 25 itu kan bisa 5/2 ya. Berarti ini bisa dijadiin 1/5 itu kan bisa 5/-1 ya kan. 5/-1 log 5/2 berarti ini jadiin 2/-1 5 log 5. 5 log 5 ini kan nilainya 1. Oh berarti hasilnya adalah min 2 ya. Jadi ketemu titiknya ini nanti adalah 25, min 2. Tapi nanti di soal yang akan muncul di ASAT itu dia lebih mudah kok, lebih simpel. Jadi kalian cukup cek titik-titik yang ada di grafik ini aja ya. Jadi titik-titik yang melalui garis grafik ini. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 ini nanyain tentang asimtot ya, asimtot dari fungsi rasional. Nah sebenarnya mudah aja untuk nentuin asimtot dari fungsi rasional. Itu asimtot yang ditanyakan adalah asimtot datar, asimtot tegak. Kalau asimtot tegak itu kan artinya persamaannya ya, persamaannya itu nanti akan jadi x sama dengan gitu kan. Nah berarti kita cukup ambil dari penyebutnya aja, kita buat penyebutnya sama dengan 0. Oh berarti jadinya 2x min 5 itu sama dengan 0. Oh berarti 2x sama dengan 5, x sama dengan 5/2. Akhirnya ketemu asimtot tegaknya itu adalah 2/5 ya. Oke, ini dia pembahasan ASAT untuk nomor 1 sampai 5 ya. Untuk nomor berikutnya nanti bisa ditunggu video berikutnya ya. Semangat belajar, semoga bisa membantu dan dilancarkan dalam menjawab soal ASAT. Terima kasih.